Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga sehat selalu. Untuk kesempatan hari ini, kami mau menceritakan sebuah kisah dengan judul Petaka Sebuah Kehangatan. Kisah ini kami ambil dari Kaskus yang ditulis oleh Sriwijaya Poesis. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kabutnya tebal. Aku gak bisa melihat pemandangan dari sini, tutur Eli sambil berdesis pelan. Biasa, bentar lagi juga hilang tuh kabut. Anginnya kencang, jadi kan tenang saja. Matahari kian terik, tapi kabut masih saja menyelimuti Candi Ceto. Hari ini kami semua terlambat bangun. Alhasil, jadwal pendakian molor dari rencana yang seharusnya berangkat pagi berganti siang. Ini semua tak akan terjadi jika kita semalam tidak mengadakan pesta sebelum mendaki. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengumpulkan energi terbuang sia-sia dengan hiruk-pikuk kemeriahan sesaat semata. Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Dengan mata yang masih ngantuk, akhirnya kami sepakat untuk tetap mendaki Gunung Lawu, gunung yang terkenal dengan keangkerannya. Berbagai cerita mistis santer dikabarkan oleh warga sekitar, para pendaki yang sering mengadakan pendakian di sini. Jalur pendakian Gunung Lawu mempunyai titik 3, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Ceto. Entah kenapa, kawan-kawan sepakat untuk mendaki melewati jalur Candi Ceto. Padahal dari kabar yang beredar, jika Candi Ceto mempunyai jalur yang sulit. Selain karena medan, jalannya curam, banyak tebing yang harus dilewati. Konon katanya, jalur ini adalah jalur menuju titik Pasar Setan. Meski jalur Ceto adalah jalur terpendek untuk mendaki, justru memiliki medan terberat dalam hal pendakian. Pasar Setan wilayah di Lawu yang santer diceritakan, tapi tak ada satu orang pun yang tahu letak persisnya berada di mana. Dari cerita yang beredar, dalam masyarakat Pasar Setan terletak di sekitar pos 5, bila ditempuh dari jalur Cemoro Kandang. Mendengarnya saja bulu kuduku merinding, apalagi jika benar-benar berada di dalamnya dan menyaksikan secara langsung atau secara kasat mata seperti apa Pasar Setan itu. Pasti aku bisa semaput. Sebelum memasuki kawasan pendakian, kaki sudah dibuat lelah karena harus menaiki anak tangga yang entah beberapa tingkatnya untuk sampai ke puncak candi. Ada jalur lain yang memudahkan untuk dilewatinya. Sayangnya, kawan-kawan lebih memilih lewat yang sini. Jadi mau tak mau, aku harus mengikuti kemauan mereka. Walaupun hati pingin menjerit bilang tidak. Apa mau dikata, ya manut saja. Teman-temanku memang lebay. Untuk apa coba harus susah payah naik tangga setinggi ini jika ada jalur yang lebih mudah? Mengekspos pemandangan, itu alasan mereka. Setengah jam lebih kami menaiki anak tangga hingga sampailah di puncak candi, yaitu Kuil Saraswati. Di dalam kuil tersebut terdapat sebuah kolam atau mata air. Menurut penuturan si penjaga kuil, barang siapa yang membasuh wajah di sana atau membersihkan diri,
bakal mendapat rahmat atau wahyu. Namun hal seperti itu bagiku kurang bisa dipercaya. Bukannya tak percaya sih pada mitos, tapi entah bagaimana logika ini seolah menampik mitos tersebut. Ingat anak muda, jika kalian mendaki nanti, jaga sikap, baik perbuatan dan perkataan. Jangan mendaki sekitar jam 5 sore atau berjumlah ganjil, tutur seorang lelaki tua kepada kami. Dengan serentak, kami pun menganggukkan kepalanya. Tandanya aku mengerti. Sudah pukul jam 11 siang. Sepakat kami beristirahat sebentar untuk makan siang dan menunggu selesai waktu duhur datang. Barulah meneruskan perjalanan. Angin kian berhembus kencang. Sementara sang surya terik memanggang, tapi udara terasa sejuk. Kabut perlahan menghilang terbawa angin. Usai duhur, kami melanjutkan perjalanan. Kami seolah disambut oleh burung jalak gading. Sepanjang perjalanan, burung itu terus mengikuti kami. Tidak beberapa lama, sampailah ke pos pertama. Aku mengambil botol mineral untuk mengusir dahaga. Dengan hawa dingin, kian terasa beruntung. Hari cerah sehingga udara yang menusuk pori-pori ini tidak begitu terasa. Nanti di pos 2, kita langsung lanjut ke pos 3 aja ya, agar sebelum maghrib sudah sampai ke sana. Dimana menurut kalian? Tanya Fikar kepada kami. Istirahat dulu lah Fik, aku capek nih, imbuhku sambil menata pernafasan. Tenaga seakan terkuras habis, padahal baru saja di pos 1. Rasa ngantuk letih seketika menghajar tubuhku. Ini pasti efek kurang tidur semalam, gumamku pada diriku sendiri. Oke deh, kita istirahat dulu di sini sebelum lanjut. Imbuhnya memberi instruksi. Aku, Eli, dan Yaya mengangguk pelan. Baru beberapa menit kami istirahat. Tiba-tiba langit berubah warna. Mendung mendadak datang, tak lama berselang, gerimis pun turun membasahi bumi. Duh, gerimis lagi. Langitnya gelap juga. Gimana nih? Jadi lanjut atau kita di sini dulu menunggu langit berubah warna? Sepertinya cuaca tak mendukung. Kita berhenti di sini saja dulu ya. Mendirikan tenda sambil menunggu hujan reda, ucap Yaya. Semua serentak untuk menanti cuaca cerah kembali. Sampailah maghrib menjelang, hujan kian deras. Tak ada tanda-tanda akan reda. Akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di pos 1 dan perjalanan dilanjutkan esok pagi. Hawa dingin menyeruak ditambah hujan deras kian membuat suasana seperti es. Sesekali kabut datang menghalangi pandangan, tapi tak menyurutkan kami untuk beraktivitas di bawah hujan. Atas bantuan petugas di pos penjagaan, kami menumpang membuat makanan serta menyajikan minuman panas untuk menghangatkan badan kami. Tapi malam kian larut. Dedaunan, rembutan, juga pepohonan yang basah akibat tangisan langit itu masih terdengar meneteskan sisa guyuran hujan. Aku menggigil hebat, seolah sendi tubuh kakiku. Teman-teman nampak kebingungan melihatku yang terus menggigil, tak kunjung berhenti. Mereka mendekapku, menyelimuti badan ini dengan selimut berlapis tebal. Sayangnya, itu tak cukup membuat tubuhku hangat. Bahkan minuman panas pun tak mampu membuat raga ini berhenti menggigil. Eli dan Fikar keluar tenda. Mereka berpamitan untuk mencari bantuan, untuk meminta kayu bakar kering agar dapat digunakan sebagai penghangat badan. Aku mengangguk tanda setuju, sementara Yaya tetap di tenda. Ia bertugas untuk menjagaku. Entah mengapa, tiba-tiba jantungku berdegup lebih kencang. Perasaan was-was tiba menjalar. Yaya menatap diriku dengan tatapan aneh. Matanya tidak berkedip,
saat melihat diri ini. Perlahan tapi pasti, ia membukakan kain tebal yang menutupi tubuhku. Awalnya aku merasa tak nyaman dan canggung melihat bahasa mata Yaya seolah mengatakan jika aku harus menurut kepadanya. Dengan rasa tak karuan dan setengah pasrah, aku diam saja saat Yaya membuka selimut di badanku. "Kamu percaya padaku kan, Kay?" Tanyanya meyakinkan. Entah apa yang merasuki pikiranku. Tanpa bicara sepatah kata pun, ku tatap matanya intens, seolah pasrah dengan keadaan yang akan terjadi. Angin berhembus kencang, kabut pun menebal. Suhu badanku semakin menurun, bila dipegang sudah seperti es. Bibir ini pun membiru. Kedinginan ini sebagai penyakit yang menggerogoti jiwaku. Tanpa ragu, Yaya mulai melakukan sesuatu. Kesadaran ini menipis bahwa diri terhanyut oleh suasana. Malam kian kelam, hawa dingin pun semakin menusuk pori-pori kulit. Terdengar dari luar suara burung jalak, serta burung hantu menyuara seolah menyaksikan apa yang tengah terjadi di antara kami. Entah dapat kekuatan dari mana, kesadaranku mulai kembali. Aku tersentak, terperanjat dan bangun dari tempat asal, melihat diri yang sudah tak patut dipandang. Yaya aku dorong agar menjauh dari diri. Kemudian tubuh ini bergeser dari tempat semula. "Apa yang kau lakukan padaku, Yaya?" Aku panik melihat diri sendiri yang hampir setengah tak terbungkus kain. "Maaf, aku hanya membantu menghangatkan tubuhmu, tapi tidak begini caranya." Sentakku memecah keheningan malam. "Kau tahu kan, kita tidak diperbolehkan berbuat tak pantas di tempat seperti ini." "Aku tahu, tapi aku hanya membantumu, tak lebih dari itu," kilahnya meyakinkanku. "Lagian, kita tak berbuat yang melanggar norma, jadi santai saja." "Apa kamu bilang? Tidak melanggar norma?" "Katamu tidak melanggar norma, bahkan perbuatan kita sudah mencoreng norma itu sendiri." "Hai, ayolah, kita tak berbuat apa-apa, hanya sentuhan kecil saja, dan karena itu kau tak lagi menggigil. Benar bukan? Jadi akui saja hal itu." Jawabnya enteng, namun justru membuatku kian tersulut amarah. Tanpa banyak berbicara lagi, aku berbenah diri, kemudian keluar tenda dengan perasaan dongkol, muak, benci, bahkan jijik pada diri sendiri. Hujan telah benar-benar reda. Suasana hening, hanya ada nyanyian jangkrik, kodok, dan beberapa hewan lain sering saut-sautan, seolah menertawakan diri ini, dan aku merasa jijik pada diri sendiri karena begitu mudahnya terbuai oleh rasa semu yang hampir menjerat diri pada lubang nista. Risau campur aduk tak karuan, seperti sedang putus asa. Di tengah kegalauan, akhirnya kuputuskan untuk mencari Fikar dan Eli. Tidak lama, aku pun bertemu mereka. Eli dan Fikar nampak heran melihatku. Eli, Fikar saling melempar pandang dan mengangkat bahu. Dari bahasa tubuh keduanya, aku mengerti mereka pasti bertanya-tanya dalam benak masing-masing. Aku bersikap acuh tak acuh, seakan tak peduli pada tatapan mereka. Pikiranku kacau dan sangat kacau. Tutup mulut itulah yang aku lakukan saat ini. Matahari beranjak muncul dari ufuk timur. Dengan was-was aku menelusuri bukit meneruskan perjalanan. Teringat kata-kata lelaki tua itu, jika sudah dalam pendakian kami harus menjaga sikap serta perbuatan. Bayangan malam itu melihat dalam pikiranku, seakan kejadian itu menghantui nurani ini. Sekuat tenaga
menampik setiap memori yang melintas di benak ini, dengan tetap fokus dan berpikir positif. Tetap saja hal itu seolah menjadi momok bagi diri sendiri. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 dilalui sekitar 45 menit. Hari masih pagi, tanpa istirahat, kami terus melanjutkan perjalanan hingga ke pos selanjutnya. Setelah melewati jalan yang menanjak, sampailah kita pada pos 3. Aku amat takjub melihat pemandangan sekitar. Udara sejuk seolah melonggarkan paru-paruku. Ditambah suasana sekelilingnya. Wow, sungguh luar biasa indahnya. Saking terpesonanya, aku tak sadar jika Yaya tengah berdiri di sampingku. "Kayla, maafin aku ya." "Iya ya. Sejak kapan kamu di sini?" "Baru kok, Kai." "Maaf ya, Kai. Untuk kejadian semalam, aku gak bermaksud berbuat macam-macam kepadamu. Sungguh." Gitu ya." Gumamku acuh tak acuh membuang muka masam. Sesak dada tiba-tiba datang. Aku seolah-olah tercekat oleh keadaan. Antara kikuk dan bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. "Jadi kamu maafin aku apa enggak, Kai?" "Jujur ya, aku marah padamu. Bahkan ada benci tertanam di hati ini. Kau tahu kan, kita sekarang berada di mana? Dan perbuatanmu saat itu sungguh membuatku jijik dengan diri sendiri. Jika kau keberatan saat itu, kenapa tak menghindar? Justru terkesan menerima." Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu. Mungkin karena efek kedinginan yang hebat. Itu makanya tanpa sadar aku bisa berbuat demikian. Jika aku katakan aku menyukaimu, bagaimana?" "Hah?" Aku terkejut. Pandangan kualihkan pada Yaya. Tak habis pikir, kenapa pemuda itu bisa dengan mudah bilang hal demikian di tempat seperti ini. "Kau gila." Aku menghela nafas panjang. Hampir saja keceplosan berkata yang tak pantas. "Jadi, apa maksudmu, Kai?" Ya ampun, cowok ini kenapa seakan menekanku. Batinku risau. "Ya, kita berbuat salah. Jadi, aku harap tidak akan ada lagi kesalahan yang lainnya." Aku paham hal itu. Jujur, aku jangan berpikir yang tidak-tidak di tempat seperti ini. Ingat, ini alam liar, bukan rumah atau perkotaan yang bisa seenak hati berputar semuanya. "Ya, aku mengerti kok. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita gabung saja sama yang lain." Perjalanan pun dilanjutkan. Entah kenapa, hatiku resah gelisah. Kulihat burung jalak terus mengikuti kami, seakan menjadi petunjuk arah jalan. Ketika kami sedang berhenti, si burung itu ikut berhenti, walau agak jauh dari posisi berada. Aku mengutarakan kegelisahan hati ini pada Eli. Bukannya membuatku tenang, wanita semampai itu malah menyentakku dengan sinis. "Udah, jangan ngomongin yang enggak-enggak. Itu cuma perasaanmu aja. Positive thinking dong." Aku hanya bisa menghela nafas dalam-dalam dan mengelus dada. Kenapa Eli jadi berubah begini ya? Padahal biasanya selalu ramah saat mendengar keluh kesah dari orang. Mungkinkah ini efek dari kelelahan yang dirasa saat di perjalanan tadi? Jadi Eli lebih sensitif dari biasanya. Orang bilang, jika kita berada di alam liar, maka rasa peka akan meningkat secara otomatis, serta sisi lain dalam diri kita akan muncul di permukaan tanpa disadari. Apa iya ini sisi lain dari diri Eli? Kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, medan yang dilalui lebih berat dari sebelumnya. Selain karena jalan menanjak,
juga sempit, kami harus ekstra berhati-hati. Terkala harus melewati tebing yang curam. Di bawah kami membentang jurang teramat dalam. Melihat ke bawah, tubuhku menjadi gemetar. Rasa takut was-was menjalar. Rasa letih menggerogoti raga. Dengan nafas terengah-engah, aku menghentikan langkah, istirahat sejenak. Kakiku menginjak sebuah batu karena licin. Keseimbangan menjadi goyah. Aku tergelincir ke bawah untuk menopang tubuh. Tangan berpegangan pada akar yang menjalar di sekitar. Fikar dan Yaya membantuku mengulurkan tangan mereka. Naas, saat Yaya menarikku, ia malah ikut tergelincir ke bawah. Aku pun ikut terperosok, menggelinding ke bawah, dan tubuhku menghantam pohon. Aku mengerang kesakitan, sementara Yaya masih menggelinding membentur batu besar. Ia teriak kesakitan. Aku berusaha bangun. Mata ini terbelalak. Suaraku tercekat hendak berteriak tapi tidak bisa. Kulihat makhluk mengerikan sedang berada di atas Yaya. Tubuhnya penuh dengan rambut yang menjulur, tapi tak memiliki anggota tubuh bagian bawah. Kukunya tajam dan panjang, lidahnya menjulur keluar. Yaya, aku panik, takut, sekaligus bingung. Tak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan campur aduk tak karuan, tiba-tiba pohon besar di dekat Yaya jatuh menimpa tubuh pemuda tersebut. Aku berteriak histeris melihat keadaan Yaya. Darah keluar dari mulutnya dan makhluk itu menjilatinya. Tak kuasa melihat duniaku menjadi gelap. Di mana aku? Ini tempat apa? Kaget bukan kepalang. Aku sudah berada di keramaian. Keringat dingin keluar. Rasa takut memenuhi raga ini. Tatkala dengan mata telanjang melihat keadaan sekeliling. Suasana sangat ramai dengan berbagai jenis barang aneh, tapi membuat perut ini mual. Bau amis serta aroma tak sedap menusuk ke hidung. Ditambah lalu lalang berbagai makhluk dengan bentuk dan rupa yang hancur-hancuran. Tapi ada juga yang nyaris sempurna seperti manusia. Herannya lagi, berbagai barang yang terpajang itu ada yang sama seperti di dunia kami, baik makanannya maupun pakaiannya. Tubuhku lemas seketika saat menyadari aku tengah berada di mana, yaitu di pasar setan. Terlihat dari suasana yang ramai, banyak barang-barang diperjualbelikan di sini. Suara khas pedagang menawarkan barang dagangannya. Juga deretan tenda yang berjajar rapi dengan serba-serbi khas orang jualan. Aku mendengar suara teriakan dari jauh. Mataku terbelalak melihat siapa yang berteriak. Yaya. Pemuda itu meronta, berteriak histeris, menyuruhku lari dari keramaian ini. Yang lebih membuatku kaget, Yaya tengah diseret paksa oleh sosok makhluk itu. Tubuhnya tinggi besar, giginya beruncing tajam, dan matanya merah menyala. Makhluk itu menatapku dan menyeringai. Aku gemetar ketakutan. Aku berteriak kencang, tapi teriakanku seolah tak ada yang mendengar. Bahkan lalu lalang makhluk di sekitar nampak tak acuh dengan keberadaanku. Aku terus saja memanggil-manggil nama Yaya, tapi pemuda itu kian jauh dari tempatku. Air mata ini keluar deras melihat Yaya diseret oleh makhluk tersebut. Keadaannya amat menyedihkan. Aku bingung. Aku panik. Aku tak tahu harus berbuat apa. Hendak menolong,
tapi tidak bisa. Aku melihat burung jalak terbang rendah. Suaranya terus menggema. Lalu aku teringat cerita seseorang sebelum ikut pendakian ini. Jika burung jalak adalah penunjuk arah, langkah terpacu cepat dengan buru-buru, aku menerobos kerumunan makhluk ancur-ancuran tanpa memedulikan sekitar. Pikiranku tak karuan, hanya satu tujuan, keluar dari tempat mengerikan ini. Bulat tekad, apapun yang terjadi, aku harus pergi. Dengan rasa takut teramat dalam, aku menerobos kerumunan makhluk astral tersebut, terus berlari kencang mengikuti suara burung jalak. Di tengah pelarianku, kaki seakan ada yang memegang. Aku terjatuh dan nafas tersengal. Makhluk dengan lidah menjulur itu memegang kakiku. Aku meronta mencoba melepaskan diri. Makhluk mengerikan itu terus mencengkeram pergelangan kaki ini sekuat-kuatnya. Ia menyeretku, hendak membawaku secara paksa. Sekuat tenaga, aku berusaha lepas darinya. Dengan cara menendang-nendang, meronta-ronta, menjerit kencang, melemparkan apa saja di sekitar yang bisa aku ambil untuk menembuk makhluk tersebut. Setelah melakukan perlawanan singit, akhirnya aku berhasil lolos. Kemudian berlari kencang meninggalkan makhluk dan tempat terkutuk itu. Tenaga habis dibuat berlari. Aku bingung. Aku tak tahu kemana arah hendak dituju. Di tengah kebingungan, burung jalak kembali datang. Terbang rendah. Kemudian aku mengikuti burung tersebut. Saat berlari mengikuti si jalak, tiba-tiba aku tergelincir. Dan aku terbangun, berteriak histeris menyebut nama Yaya. Ketika melihat sekeliling, beberapa alat medis terpasang di tubuhku. Cepat, beberapa orang berpakaian putih mendekatiku. Mereka tampak terkejut. Lalu, mereka melepas beberapa alat medis dari raga ini setelah memeriksa keadaanku untuk memastikan bila aku baik-baik saja. Kayla, seorang wanita bertubuh gempal, memelukku erat. Air matanya tumpah ruah. Aku bingung dengan apa yang sedang terjadi. Berlahan wanita itu melepaskan pelukannya. "Kamu sudah sadar, Nak?" "Sadar." "Aku kenapa, Bu?" "Kamu koma, sayang. Kamu koma hampir sebulan." "Koma? Masa saya koma sih?" Terasa digondam palu kepalaku. Pusing mendengar penjelasan dari ibu. Aku mencoba mengingat-ingat sesuatu. Terakhir kali yang aku ingat adalah pendakian. Ya, pendakian. Aku sedang mendaki saat itu. Lalu, entah aku tak ingat kenapa sampai bisa berada di ruangan serba putih ini. Selang beberapa hari, teman-temanku yang mendaki bersamaku membesuk. Mereka menceritakan kronologi yang menimpaku dan Yaya. Air mataku seketika tumpah. Rasa bersalah, sedih, kecewa parah pada diri sendiri bercampur menjadi satu. Andai saja Yaya tidak berusaha menolongku waktu itu, pasti ia berada di sini saat ini. Namun apa mau dikata, arang tak dapat melintang, takdir tak dapat dilerai. Dengan penyesalan teramat dalam, aku sesegukan menangisi kepergian Yaya di alam baka. Cerita ini pun tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana buat para pendengar yang sudah mendengarkan cerita ini? Kita ambil positifnya saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini.
Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Terima kasih dari saya. Cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.